Terus gue sebenarnya mau minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia sebenarnya. Iya. Kenapa? Riwayat jual-jual barang kayak gini kan. Gue tuh sama teman-teman gue sering juga tuh keluar-luar nyari barang, kita jual. Pita Kuning Podcast. Selamat datang di podcast Pita Kuning di konten cerita masa kecilku. Saya Panji Pragiwaksono mengundang sejumlah tamu, mulainya dari yang deket-deket aja, rata-rata pelawak memang tamu-tamu saya, untuk ngajak ngobrol mereka supaya mereka cerita tentang masa kecilnya. Karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Adik-adik pasien kanker yang kami bantu di Pita Kuning punya masa depan untuk diperjuangkan. Kita tuh punya cerita masa lalu yang buat kita kayaknya biasa aja gitu. Nggak naik kelas, dimarahin guru, digaplok orang gila, putus cinta, itu semua bagian dari masa lalu kita. Yang kita pikir ya biasa aja. Tapi untuk adik-adik pasien kanker ini yang lagi berjuang dengan kesehatannya, pengen banget punya masa lalu untuk diceritakan. Makanya kami di Pita Kuning lagi ngebantu adik-adik pasien kanker yang tidak mampu. Jadi udah mereka anak-anak kena kanker, datang dari keluarga tidak mampu. Nah ini membuat mereka selalu butuh bantuan, dan konten ini didesain untuk membuat banyak mata mengetahui keberadaan Pita Kuning untuk bantu adik-adik ini. Di video description Anda bisa lihat ada akun Instagram, Twitter, ada rekening kalau mau nyumbang. Tapi sambil mengamati itu, di samping saya sudah ada Bintang Emon. Halo. Apa kabar Bintang Emon? Baik aja bang. Lu tuh sebutan buat pendengar apa sih bang? penonton. Oh, Pita Kuningers. Halo Pita Kuningers. Pita Kuning Licious. Pita Kuning. Lu tuh kalau nggak pakai topi takut nggak disangka Bintang Emon atau gimana sih? Enggak gitu, ini gue copot. Iya. Cuma emang baru kemarin aja gue cukur terus goblok hasilnya. Maksudnya jelek. Topi gue mana ya? Ambilin topi gue dong. Gue pengen pakai topi kayak Bintang Emon. Terus gue pengen puter balik. Tempel aja. Set. Bang Emon, tapi sehat ya Emon? Alhamdulillah baik-baik aja lah. Iya. Anda tuh ini ya, sering begadang ya? Bangun siang mulu gue lihat. Iya, Iya, gue nggak tahu, gue ngerasa otak gue jalan untuk ngerjain sesuatu tuh malam. Yang lo kerjain apa? Gue mah nonton. Nulis. Hah? Nulis sama materi stand up? Atau nulis DPO? Nulis materi, entah Respect. kenapa ya bang? Masih nulis ya? Loh, iya bang. Luar biasa. Apalagi yang harus dilakukan. Pelawak. Iya. Kan ada juga stand up comedian yang nggak nulis gitu, udah males sama nulisnya gitu. Mungkin. Iya. Terima kasih loh sudah mau hadir di sini. Ya, nggak apa-apa. Saya minta maaf lo telat. Saya jujur aja depan penonton. Saya telat. Bang, tapi beneran. Gue tuh semalam udah tidur di lantai. Apa urusannya tidur di lantai? Gua Emang kalau tidur di lantai bangunnya tepat waktu? Enggak, gue kalau di kasur, walaupun nyala alarm, kalau tidurnya nyaman, nggak goyang gue bang. Yang bener loh? Bener. Oh. Gue udah tidur lantai itu, set beneran tuh. Ada kasur kosong, gue tidur di bawahnya. Oh. Masalahnya HP gue ketinggalan di bawah. Ya ampun. Kan kita Nggak ada mau tur, alarm. tahu gitu, ntar pas tur lu tidurnya di lantai aja, di tempat tidur lu, ntar kagak bisa bangun pas kita mesti kerja. Jadi nyewa kamar satu aja, aman. Tidur bareng. Saya tidur di Bintang Emon. Tapi Bintang Emon, gue akan nanya sama lu lebih banyak soal masa kecil dari lahir sampai SMA. Oke. Karena di Pita Kuning juga anak-anak yang kita bantu paling dewasa ya SMA kelas 1, SMA kelas 2. Ya kan? Bintang Emon. Hai. Mei Pak ya? Haji. Mei. 5 Mei. 5 Mei 96. 5 Mei 96. Taurus seperti Dipo. Taurus. Dipo itu, tapi lu nggak percaya zodiak ya? Gue nggak percaya zodiak, nggak suka gue mau zodiak. Bukannya nggak percaya, gue juga ngelihat, gue tuh nggak percaya kalau zodiak yang kayak keuangan. Kalau kamu rajin nabung rezeki akan datang, nggak kayak gitu. Gue ngelihat zodiak tuh lebih kepada statistik. Secara statistik rata-rata orangnya gitu. Ah, enggak menurut gue mah. Nih contoh nih ya, gue kasih contoh statistik. Oke. Scorpio itu seksi tapi nggak kelihatan di penampilan. Jadi penampilannya biasa aja, tapi aslinya seksi banget. Kalau sebenarnya seksi di dalamnya. Lu ngerasa kayak gitu nggak? Lu punya teman Scorpio nggak? Enggak. Teman Scorpio yang lu punya siapa? Ada. Siapa Nak? Sebut. Oh. Cowok boleh, cewek boleh. Bentar. Scorpio ya, Wisnu. Seksi Wisnu itu sebenarnya. Enggak. Coba lu cek. Enggak. Wisnu lu seksi nggak? Enggak ada. Nggak boleh gitu dong. Lu jangan judging. Lah, emang sepenglihatan gua, Kan gua serasa bilang. gua nggak seksi.
Scorpio tuh seksinya di dalam. Jadi Scorpio tuh nggak pernah mengumbar keseksian. Nih Iya. gua tanya, siapapun yang menyaksikan ini, kalau punya teman Scorpio tuh nggak mengumbar keseksian. Wisnu nggak kemana-mana pakai hot pants dong, pakai tank top. Ya kemana? Tidak pernah. Emang enggak kan? Enggak. Tuh, itu aja udah bener gua. Tapi nggak ada yang Dia dalam, ya. diumbar. Dia punya pasangan nggak? Enggak. Ah, sayang sekali. Kalau punya pasangan pasti bahagia tuh Enggak, tuh pasangannya. kan patah. Dia duda 2 kali. Tuh berarti patah. Yang bener lu. Bener. Terus Patah kan? Berarti ada yang lebih seksi lagi berarti. Bintang Emon lahir 5 Mei di mana? Jakarta? Jakarta gua. Lo Betawi asli lo ya. Tapi asli ibu gua Betawi, bapak gua daerah Banten sana. Waktu lu lahir sampai sekarang lu masih di rumah yang sama? Ada kan keluarga yang kayak gitu kan? Oh, enggak gua. Oh enggak, lu pindah-pindah. Oke, lu berarti waktu lu lahir keluarga lagi di mana tinggal? Pas gua lahir keluarga lagi di Karbela. Karet belakang. Karet belakang. Karbela. Mantap, Karbela. Heeh. Lu kalau ngomong Karbela tuh L-nya 2 di mata gua tuh Karbela gitu. Oh, karet belakang. Karet belakang. Orang tua lu apa? Saat lu lahir mereka orang tua Kegiatan. kerjanya apa? Ibu gua bidan, bapak gua guru waktu itu. Wow, ini dua-duanya pekerjaan pelayanan. Menyerahkan hidupnya demi masyarakat. Betul, guru dan bidan. Oke. Bidan. Ketemunya di mana mereka? Tahu nggak? Ketemunya kayaknya remaja masjid deh, Oh iya? kayaknya. Pokoknya Gue banget tuh, kayak gitu-gitu tuh. nggak mungkin dong. Gue nggak percaya. Wah lu, Nggak gila lu emang lu ya? emang gue judging orangnya. Gila, nggak ngerti gue. Oke. Nah, waktu lu lahir, lu punya kakak 3 kalau nggak salah? Gue punya kakak 3, punya terus berlanjut punya adik 5, jadi Iya. 9 keluarga gue 9. Respect. Nggak tahu gue. Cherry Bell berapa ya jumlahnya? Jadi betul 9 juga. Nah, itu. emang Pas, emang harusnya jadi semacam boy band. Benar. Kayak, tapi cewek berapa, cowok berapa? Cewek 5, cowok 4. S Club 7. Apa itu, Bang? Ada boy band Inggris, nggak ada yang tahu ya? Ya. Zaman gue banget. Beda. Iya. Jadi proses ngelahirinnya gini, Bang. Kakak gue cewek 3 nih. Set. Jadi kayaknya dari anak pertama cewek, kedua cewek, ketiga cewek, nungguin cowok kapan. Set, keluarlah gue 1. Dapat tuh. Gua Ada kira- yang berubah nggak dari cara pembuatannya? Nggak tahu gue. Gue berubah soalnya. Ah, serius? Anak pertama gue cowok, anak kedua gue cewek. Bikinnya berubah? Berubah. Perlu gue ceritain di sini? Nggak bisa nanti. Loh, nggak apa-apa. Terbuka saja. Oh, Gue iya, kasih tahu. boleh. Gue kasih tahu ya. Gimana? Waktu gue punya Dipo, kan gue juga pengen dong punya anak perempuan. betul. Ini mohon maaf ya. Ini gue nanya-nanya nih, Tan. Nanti lu tanya bareng tua lu ya? Iya, coba. Ya. Jadi, katanya nih, kalau mau punya anak perempuan, Oke. kan bercinta tuh. Buruan, gue bener-bener penasaran. Pas nih, mau Bang. keluar, tarik dikit. Katanya gitu, Tang. Ditarik dikit, jangan sampai keluar. Katanya Oke. gitu, Tang. Sumpah, Tang. Kan ada Dikit kalender, aja. ada cara ngitung kalender tuh kalau mau bikin anak laki perempuan. Tapi Iya, kan iya, ngitung-ngitung iya. kan saya tidak kuat. Iya kan, matematika saya 2 nilainya, Tang, waktu Oke. SMA. Oke. Ada yang bilang, lagi bercinta, pas mau keluar, Tarik mau dikit. rebebebebeb gitu. Tarik dikit, ya bener, Tang. Disuruh tarik dikit, lep gitu. Tapi jangan sampai keluar. Gua lakuin, Tang. Jadi, Syira tuh cewek. tapi belum valid, Bang, karena baru 1. Kecuali lu mencoba Bikin. lagi, eksperimen lagi, kalau berhasil, gue percaya. Masalahnya gue emang pengen segitu. Nah, orang tua lu kan total cewek berapa? Total cewek 5, Cowok 4. cowok 4. Coba tanya tuh, Mak. Feeling. Dari satu ibu. Dari 1 ibu. Nah, tanya mak lu. Ingat gak waktu itu? Mak. Kagak inget sih, Bang. Kayaknya kagak inget. Lah, gimana kagak inget? Masa hubungan gua inget malam ketika gua bikin syira. Ya, lu anaknya 2, emak gue 9. Bukan masalah itu. Karena abis itu udah mulai jarang. Begini aja. Jadi keinget. Ini apaan sih nih? Oke. 3 cewek. 3 cewek, set keluar gue Dapet 1. Gue kira udah berhenti, bikin lagi, cowok lagi. Penasaran, pengen cewek lagi kali. Iya. Set akhirnya bikin yang ke-7 cewek, ke-8 cowok, ke-9 cewek. Berarti bener kan di strategi ini tuh untuk dapat cowok cewek cowok. Oh enggak, awalnya kan gue ngira gara-gara nungguin gue. Setelah ngeliat data 9, karena emang doyan aja kayak. Gara nungguin gue. Enggak nyari gender, emang enggak nyari gender. Gimana ya rasanya tinggal sekeluarga bersembilan? Orang tua lu suka lupa nama nggak?
lupa terus nama anaknya panjang-panjang. Nah, oke. Kaget, maksud Anda gua- kan namanya Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra. Itu dari satu. Mahaputra nih satu apa di belah dua nih? Satu. Kayak penghargaan sipil. Mahaputra. Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra. 5 ya? 5. Oke. 5. Nah, anaknya yang lain panjang-panjang juga. Maksud gua bertingkah betul. Udah tahu anak ada 9 nama panjang-panjang semua. Ada adik gue namanya Andara, Gusti, Ratu, Faiza, Firyatullah. Udah 5 nama, dipanggilnya cantik. Ngapain nama panjang? Kenapa dibikin panjang-panjang? Dilihatnya kan banyak. Iya. Panggilnya cantik. Kurang strategis. Atau emang seperti yang gue pernah bahas, passionnya bikin nama. Jangan-jangan orang tua lu tuh yang nulis nama-nama anak, tau gak? Kan ada buku nama. Oh iya, kayaknya. Anak yang pertama udah panjang gak namanya? Udah. Oh, Dinar Gusti Hadistia Ahdani. 4. Udah panjang. Udah panjang ya. Kata orang tua lu, kurang panjang. Gue pernah ngecek kan, sering banyak yang bilang juga, orang tua lu apal nggak? Gue cek waktu itu. Apal tuh apa? Apal. Apal. Pak, nama panjangnya Farhan siapa? Papa ngambil air dulu. Ya, pergi. Entar dulu. Dia ngeblank. nama panjangnya Farhan siapa? Boleh minta tepuk tangan dulu. Ngeblank internet. Ya Allah. Kartu keluarga gue tuh 2 lembar, Bang. 2 lembar kartu keluarganya. 2 lembar. Ya, pertama karena 9, kedua karena panjang-panjang ya. Iya, jadi lembar kedua tuh adek bungsu gue doang sendiri. Aduh, lucu banget. Kolom ayah nggak ada. Udah. Gokil sih. 9. Waktu lu lahir kakak 4, gimana tuh rasanya jadi anak cowok? Sendiri. Satu-satunya. Sulit. Jarak lu ke bawahnya? Oh, tetap pendek juga 2 tahun. Ya oke lah. Tapi ingatan terdini lu tuh Sulit. Umur berapa? Umur 3 udah mulai inget? Enggak. Gue dari 3 udah make. Hah? Udah pakai apa? Pakai mecin. Iya. Jadi rusak. Berarti maksudnya Nggak waktu ingat lu itu. sadar dunia, lu udah tahu lu punya adik gitu maksud gue. Gue tadi mau nanya gimana rasanya iya, jadi adik iya. laki-laki gitu di antara Gua udah kakak-kakak sadar. cewek. Tapi adik gue yang pas bawah gue itu dari kecil udah tinggal bareng paman gue. Karena beliau ya pengen punya anak kecil lagi gitu. Jadi Orang tua lu ada cerainya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Gokil juga nih keluarga ya. Parah. Gue berasumsi berantakan nih keluarga karena 9. Enggak. Enggak juga sih, Nggak. biasa aja. Terus punya kakak perempuan 3, terus lu cowok sendirian, rasanya gimana? Kayak asing, Bang, karena yang dilakukan mereka sama gue pasti beda gitu. Mereka dari segi permainan. Makanya gue pernah bilang ke lu, gue tuh paling aktif di luar rumah. Sampai kalau pengiriman apa-apa tuh pasti pakai nama mamanya Bintang, ininya Bintang. Karena gue di rumah nggak punya teman, kakak gue cewek semua. Paling tua jaraknya berarti nomor 1 ke nomor 4 tuh. Lu kan 4 kan? Nomor 1 ke 4 tuh berarti? 4 tahun. Rapat-rapat ya? Rapet Emang tuh. bener. Ih, Iya. striker subur. Ih, gokil. Striker subur. Produktif. Ya, semacam Ibrahimovic ya kelihatannya jadi gol ada. Ibrahimovic yang subur golnya, Bapak yang subur benihnya. Luar biasa. Emang gesit itu berarti. Parah. Ibaratnya spermanya Lionel Messi soalnya. Betul. Cocok gitu ya, bener jadi ya. Lu pada saat lu umur berapa lu mulai ngerasa kayaknya kok kita kebanyakan deh gitu. Karena banyak kan teman-teman sangkatan lu pasti gak ada yang segitu. Gak ada, Pak. Keluarga-keluarga nih, nyokap gue 8 apa 9 bersaudara. Bokap gue 11 bersaudara. Kan zaman dulu. Zaman dulu, betul. Ini kan kekinian, ini kan generasi Kekinian. kini. Lo lahir 96. 96. 96 tuh udah krisis ekonomi loh. Dan setelahnya, dan sebelumnya. Berarti keluarga lu cukup mampu ya? Dulu. Iya bener ya? Dulu cukup mampu. Pantesan. Terus kayaknya gitu deh, kayak Zaman cukup dulu kalau mampu, punya banyak duit, pamernya betul, banyak anak kali ya? Betul, kayak santai produksi kan. Bikin aja terus, duit ada. Buka cabang di mana-mana kan. Iya. Tahu Hitungannya PNS nggak sih? Bokap lu? Enggak. Oh enggak? Enggak. Sekolah swasta? Dulu pas ada tes PNS dia harus tempatin di mana gitu, terus dia berhenti. Nah pas kelahiran gue dia masih guru, terus habis itu dia berhenti jadi fotografer gitu. Jadi udah. Agak jauh ya dari guru ke fotografer. Beda. Kenapa? Jadi tuh? Nyari-nyari objek-objek foto. Enggak lah, biar kelihatan seni aja kali. Iya, jadi terus karena lu tadi gue tanya kan, lu mulai ngerasa pada
pada akhirnya lu beda sama teman-teman lu karena lu banyak sendiri itu umur berapa? SD. SD kelas berapa? SD kelas 4 kali ketika biodata keluarga udah mulai disebutin tuh. Udah mulai ketahuan. Anak kecil kan nggak tahu tata krama kan, nggak tahu etika, apa yang menyakiti ucapan menyakiti orang lain gitu, nggak tahu. Tahu anaknya, bapak lu anaknya 9 ya? Doyan bapak lu sama anak-anak sekelas gitu. Kan jadi kayak, karena gue yakin seumur lu kayaknya. nih Tang, SD, SMP, SMA, lu gak akan pernah ketemu temen yang kakak adiknya sebanyak lu, nggak ada kan? nggak ada, gue udah paling banyak tuh bang, 9. Jadi minder nggak? Apa sebaliknya jadi sombong? Enggak, apa yang mau disombongin, minder gue karena kan berarti gue beda sendiri dibanding yang lain. Terus juga gue ngerasain gue satu sekolah sama kakak adik gue. Wah gila tuh, dikuasai banget ini, ada klan Emon nih di sekolahnya nih. Kakak gue waktu itu kelas 6, kelas 4, gue kelas 2. Oh ya itu 3 tuh, kelas 6, kelas 4, kelas 2. Respect sekali. Jadi kelas yang nggak ada keluarga gue cuma selang-seling. 6, 0, 4, 0, 2, 0. Iya bener. Terus di sekolah SD-nya SD mana? SD 06. Di mana tuh? Tegal Alur, Kalideres. Kalideres. Lu hitungannya apa? Anak pinter, anak nggak pinter? Pinter ya lu kalau nggak salah? Enggak, prestasi gue paling tinggi di SD itu ranking 10 bang. Bagus sih. Gua nggak nyampe. Karena gue nggak malas ngerjain PR, nggak pernah mau ngerjain PR. Enggak, lu tipe anak pinter yang males? Kan ada tuh. Atau emang goblok aja? Kalau ranking 10, paling jelek ranking berapa? Oh, nggak pernah parah-parah banget sih gue. Gue lewat 20 belum pernah kayaknya. Sombong. Kok sombong? Iya sih. Gue nggak pernah nembus 20. Harus 30-an. Kok bisa ya anak? Nah, berarti lu biasa-biasa aja hitungannya ya. Tapi kalau misalnya gue ketemu sama teman anak SD lu sekarang, terus gue tanya Bintang waktu SD, orangnya kayak gimana? Menurut lu jawaban mereka apa? Gaul kah? Pendiam kah? Suka ngelucu kah? Kayaknya pendiam deh. Pendiam? Kayaknya pendiam. Jadi lu dikenal pendiam. Jadi lu apa? Setiap hari sekolah sendirian aja? Lo enggak, gue lebih merawat circle kecil gue. Asik. Iya. Siapa? Pertemanan lu siapa aja tuh? Ya, Apit. Apit namanya. Iya. Hafid, betul. Apit. Apit, Sarul, sama Tongkit. Ada. Gue lagi tunggu nih. Pasti ada satu namanya aneh sendiri, namanya Tongkit. Siapa nih? Aslinya namanya siapa? Orang Tauhid. Tongki. Tauhid. Oh, Tauhid. Kenapa jadi Tongkit? Jadi evolusinya dari Tauhid, Tauhid, Tongkit. Oh, Tauhid, Tongkit. Lucu. Pasti Tongkit yang lucu di grup itu. Enggak juga? Namanya aneh sendiri. Iya. At least bulian lah. Betul. Tongkit, kocak. Terus apa? Pelajaran yang lu paling suka SD apa? Kayaknya bahasa deh. Oh iya, bahasa ya? Gokil. Cukup berani berpuisi di depan. Oh ya? SD nih? SD. Respect. Buatan sendiri? Enggak, gue bacain. Oh, bacain. Yang gue rasa kayaknya itu mah modal keberanian doang. Karena gue yakin gue di depan juga jelek gitu. Cuma anak lain pada nggak berani maju. Dari mana tuh PD-nya? Karena gue waktu SD SMP gue pemalu banget. Malu gue disuruh berdiri di depan. Karena modalnya cuma berani doang bang waktu itu. Gue tahu skill gue nggak ada. Terus suruh maju nggak ada yang maju. Ya, maksud gue pengen tahu. Sampai sekarang ya orang nggak akan nandain, Bintang Emon berani nih. Itu kan orangnya kan. Berarti dari SD kan? Apakah turunan dari orang tua? Tumbuh kembang? Atau enggak? Enggak sih gue rasa. Bokap gue juga. Antara berani atau nggak tahu takutnya ya? Maksudnya nggak tahu takutnya. Iya, karena kan kalau ya dia nggak tahu apa yang akan terjadi kalau salah ada gitu. Akibatnya. Iya, Makanya lebih kayak itu aja. Lu apa Om Deddy gitu yang waktu itu bilang. Lu tahu nggak sih Tang akibatnya kalau bahas yang ini? Yang kemarin beberapa waktu lalu bahas rame-rame politik, kayaknya bukan lu berarti. Nah, kalau gue sih nggak pernah tahu akibat juga, makanya selalu kena kasus kan. Itu dia. Ya. Oke, waktu SD udah pacaran? Enggak gue. Gue pacaran baru umur 22 tahun bang. Yang bener lu? Serius sih gue. Kenapa? Apa ya? Gue dari dulu, gak tau, mungkin ditanamkan dari sekarang keluarga. 24. Hah? Lu baru pacaran 2 tahun yang lalu? Iya. Gue mau bikin susah dia aja tuh, dia yang ngedit.
Iya, jadi lu baru pacaran 2 tahun yang lalu. Jadi SMP nggak ada. Jadi SMA nggak ada karena lu nembak gagal. Atau bahkan nembak-nembak pun enggak? Gue nembak pun enggak. Jadi gue kayaknya udah terpatrik dalam ingatan gue di keluarga gue tuh kagak boleh pacaran gitu. Oh, nggak boleh. Jadi gue emang apa ya, dikatakan ya bandel lah. Tapi nggak pernah yang mencewek. Tawuran gue oke. Bener. Jadi lebih baik tawuran daripada pacaran. Betul. Pokoknya gue nggak apa-apa. Judi itu sih. Sampai begadang gue di itu mah cuma milih-milih. Gue pikir lu emang orangnya nggak mau dosa. Ini mah lu milih-milih dosa doang. Daripada lu judi, mending pacaran dong. Gue nggak pernah judi. Saya pacaran SMA memang, tapi saya berusaha 7 kali nembak nggak dapet. Tapi saya pengen. Gue nggak tahu segimana tingkatan dosa itu. Pokoknya yang ditanemin adalah jangan ngerokok, jangan pacaran, jangan ninggalin sholat. Yang waktu itu ditanemin sama keluarga. Jadi ya udah, itu yang gue laksanakan. Jangan ngerokok, jangan apa? Jangan ninggalin sholat sama jangan pacaran. Jadi udah di luar itu sabu. Enggak sabu enggak disebut ini. Enggak disebut tadi. Iya, tapi gue enggak pakai sabu juga. Nusuk orang lewat. Enggak apa-apa kan? Tapi orang enggak dikasih tahu. Betul dia. Orang tua saya bilang enggak apa-apa. Oh gitu ya. Jadi lu tawuran gue SMP nih. Ngebobol pasar. Kok ngebobol pasar? Tawuran tuh sama sekolahan dong? Enggak, nyari senjata bang. Ah, yang bener lu. Gue ngebobol kios daging. Buat ngambil kapak. Ya Allah. Oke, ini kejadiannya adalah lu lagi mau nyerang. Enggak, tahu 2 hari apa 3 hari setelahnya nyerang, cari senjata. Astaga Tuhan ya Allah. Gue sama anak-anak turun nyari senjata ke rumah-rumah, ke kontrakan-kontrakan. Daerah gue padat penduduk ya, banyak kontrakan gitu. Kita datang ambil kain pel. Kain pel buat tongkat gitu. Tongkat, iya. Oke, nyari senjata. Apa, Donatello, kura-kura ninja ya kan. Gitu. Terus nyari ini apa? Golok. Bukan, yang buat timba air apa bang? Tali. Bukan, iya tali yang dari karet itu tau nggak? Yang hitam, yang kayak dari ban-ban gitu deh. Iya tali karet ya, ban. Ya. Nah itu nyari itu juga. Buat itu lumayan bang, kena tuh. Buat lumayan. Gitu-gitu ya. Terus ke bengkel-bengkel nyari gear. Ini nyolong nih. Hitungannya? Iya hitungannya, iya sih. Gila. Terus waktu tawuran itu ngobrol. Lu maju tuh? Ikut maju? Enggak, gue nggak paling depan. Iya, gue juga. Gue tawuran juga cuman terlibat secara sosial, Tang. Maksudnya ikutan aja, tapi gue nggak pernah ikut gitu. Maksudnya nggak pernah nyerang gitu. Teman-teman pada maju, gue di belakang tepuk tangan. Gue nggak paling depan. Ya, tapi lu ada majunya? Ya ada. Cedera dari tawuran? Enggak, tapi sebelah gue pernah bang. Pas barengan, jadi kita berangkat emang berdua. Lagi shot, lempar batu kan, bagian lempar batu, ada batu. Jadi lu kalau tawuran lu ngeliat tuh ada batu-batu melayang, terus kayak adrenalin lu akan tinggi, sehingga lu bisa mungkin lebih cepet pikiran dan pergerakan lu dibanding ketika nggak ada adrenalin. Jadi tahu set sini ada batu yang gede dateng, gue ngindar, gue nengok sini, temen gue nengok sono. Pas gue balik, temen gue gini, bibirnya udah gini-gini. Tuhan. Lu nengok, gue kira ngindar. Wah, parah banget. Siapa tuh nama tuh makhluk kasihan itu? Aduh, kasihan banget. Aduh, lupa gue namanya tuh. Jadi sebenarnya ini kadang-kadang hari gini kita lihat bocah-bocah gila, bocah-bocah nggak punya masa depan, belum tentu. Ini bintang Ebon nih jatuhannya dari yang kayak gitu-gitu. Ketua yayasan gue juga waktu SMP lu ya, yang lu SD guru komputer ya. Guru komputernya pernah ngajakin tawuran apa ngajakin aksi sih? Iya, guru komputer ke sekolah bawa golok. Kata gue ngapain guru ke sekolah bawa golok? Bawa tuh disket ya zaman dulu. Iya, bawa golok aneh banget. Mau ngapain? Emang hidupnya keras kali kayak mungkin lanjutan dari lu. Tapi lu nggak pernah bener-bener kena apa? Itu kan bisa mati kan? Oh, gue nggak, kebetulan nggak. Dan kebetulan gue memang nggak panjang masa tawuran gue. Gue baru mulai tawuran tuh sekitar 2 SMP kali. Nah, lulus SMP gue langsung pesantren. Ada musuh sendirinya. Kayak gue dulu, gue SMP 29, musuh gue tuh SMP 12. Gue tuh bukan sekolahnya bang kalau tawuran. Area rumah. Oh, gokil distrik Kalideres lawan Kamboja. Ada di sono lapangan namanya Vietnam.
Lu Lapangan tinggal di mana sih? Oh dari Kalideres tiba-tiba ke Vietnam, ke Kamboja. Loh, kok ini tawurannya ASEAN nih gue lihat nih. Abis ini berangkat ke Myanmar. kami perwakilan memang. Capek ke Saigon. Apaan ini kok namanya Vietnam, lapangannya Vietnam, nggak tahu. Dinamainnya Vietnam. Dia aneh banget. Mungkin gara-gara orangnya mirip orang Vietnam. Wah, parah rasis. Lo enggak, padahal kan emang Mungkin banyak tentara Amerika bawa M16 kali ini. Perang Vietnam. Oke, itu waktu lu SMP. Oke, makanya lu nggak ada waktu untuk cinta. nggak ada juga. Iya. Tapi sebenarnya SMP tuh banyak yang ngedeketin juga bang, cewek. Tapi gue baru Cewek deketin lu? Iya. Gokil, ternyata dari dulu. Iya. Gue baru ngeh ketika SMA. Dia dulu berarti deket-deket gue tuh Pengen. Minta ditembak. Maksudnya yang lain tuh duduk cowok sama cowok, cewek sama cewek. Gue lagi duduk sama teman gue cowok. Udah tuker gue lah di sini. Dia emang apa ya, model-model cewek bandel kali di sekolah. Astagfirullahaladzim, maksudnya apa sih cewek bandel? Kalau lu mendiskreditkan perempuan, lu nggak tahu nih ada cewek yang menyaksikan. Enggak, lu nggak ini. tahu kalau ini masih punya kasus nih yang lain, jangan Lo tambah-tambah. nggak maksudnya cewek mesin motornya bandel, cukup ngebut. Sekolah langsung. Iya, gitu. iya, nggak banyak perawatan. Ya. Waktu SMA, lu mulai ngehitung berarti lu udah mulai, sebenarnya lu sendiri udah mulai naksir? Sama cewek? Ya. Oh, ada. Ada. Kenapa lu nggak lanjutin? Karena takut. SMA kan ada rebelnya dong harusnya sama orang tua. Ya sulit, pesantren pak. Oh, lu pesantren? Pesantren. SMA-nya nih? Pesantren di mana? Di Jombang. Hah? Pesantren Jombang, pesantren apa? Jombang ada di sana, Perak, pesantren Perak. Berarti lu dikirim gitu ke sana? Iyalah, transfer ke Jombang. Pokoknya Jombang tuh banyak pesantren, termasuk salah satu yang terkenal tuh Gontor. Iya, gue tahu. Gontor, iya. Gue tadi mau nanya apa jangan-jangan lu masuk Gontor nggak? Gue bukan. Tapi itu udah situasi yang berbeda. Ini bukan sekolah pada umumnya. Ini memang, iya udah lebih nggak bisa lagi. Udah lebih nggak Tapi bisa. masih ada kenakalan nggak? Kenakalannya apa ya gue? Iya, nggak apa-apa dong. Cerita-cerita dong. It's okay lah. Kan udah lama. Masa di isinya anak-anak muda, masa nggak ada kenakalan sedikit? Ada majalah-majalah disembunyikan di bawah kasur. Hah? Majalah otomotif. Jangan aneh-aneh lu. Emang lu pikir gue mikir apa aneh lu? Nggak ada. Majalah misteri, ya gitu. Kalau gue sih nggak ada. Emang gue dari dulu anaknya nggak tahu. Lempeng-lempeng aja. Jadi Cuma paling teman-teman nakalnya lu di tawuran sama judi? tawuran sama judi waktu itu. Paling banyak duit hilang? Gara-gara judi. Dan judi apa? Banyak kok. Apa yang dijudiin? Boti. Apa tuh Boti itu judi di PS bang. Jadi kita bikin Cup 31. Nah berarti kan udah ada satu yang lolos kan? Cup 31 apa sih? Bola? Cup kan 32. Cup itu apa sih? Cup. Bola? Konami Cup gitu. Iya. Bola. WE. Nah, WE. itu bikin 32 kan. Kita bikin 31. Nah, satu ini udah lolos, itu player kita. Set, nah sisanya nih komputer random, hasilnya belum keluar. Nah, kita milih skor mana yang paling gede dari pertandingan-pertandingan ini. Kayak gitu aja dijudiin ya? Kenceng bang, itu bang. Gue dulu tuh ada yang lingkup gua, anak-anak SMP, ada yang udah bapak main di situ. Oh gitu. Bener. Nah, gua sering banget tuh jadi yang operator di pertandingan bapak. Penghasilan tetap dulu kecil. Respect. Parah gua. Gua paling gede dapat dari judi berapa? Paling gede hilang dari judi berapa? Paling gede tuh dulu masa-masa itu ya. Cepet sampai 200 kali. Pada zamannya. Itu sekali naruhnya berapa ya? Beda-beda bebas. Gue waktu itu tuh pas menang cepet apa 200 ada kejadian mistis bang. Judi aja ada mistis. Bener. Gue waktu itu balik main bola, gue nemu kertas kuning. Tulisan Arab merah kecil-kecil. Kata teman gue itu wapak tang. Apa tuh wapak? Wapak tuh kayak jimat-jimat gitu buat tawuran gitu. Jadi sakti gitu bang. Ada bisa lari kenceng, ada tektok. Tektok tuh tekbal, kena gear, gitu. Nggak luka lah, kebal. Gue nemu tuh, terus kata teman gue, di jalan aja gitu? Di bukan jalan umum sih, daerah-daerah kuburan gitu. Emang gue mainnya di kuburan. Set nemu, terus lu minta bacain tang ke Pak RT kita, dia juga lumayan ini agama katanya kan. Kagak lah, ntar aja kali, kapan-kapan udah gue simpen aja dulu. Set, gue selama itu sebelum nemu itu gue
riwayat gue main judi itu tuh sosok aja bang, menang kalah nggak pernah segede itu. Set gue main kayak gue milih ngasal aja menang bang waktu itu. Bener loh. Bener, tang menang. Wah anjing, gue udah kantong bener kanan kiri penuh. Biasanya tuh kayak gitu dapat untung banyak ketika permainan udah menang banyak cabut. Yeah. Gue tuh enggak, gue ladenin. Ayo sini, sampai bener-bener udahan semua, sampai bener-bener nggak ada lawan lagi. Wah gila ya. Cet, udah gede, gue pulang terus gue mikir, ini kayaknya bantuan jin ini. Enggak lah, gue nggak boleh sirik. Akhirnya kertasnya gue buang. Duitnya nggak gue buang. bagus. Kertasnya nggak apa-apa ya. Dosanya udah kelar, duitnya gue simpen. Jangan. Bagus. Tapi Tang, gue pikir tadinya ternyata rahasia kesuksesan lu tuh adalah itu. Tapi itu tidak ada buang. Ternyata ya bukan. Wah gila sih, respect sekali. Kalau hilang duit paling gede berarti berapa? Nggak pernah gede-gede banget karena Nggak pernah gede-gede, karena kan modal juga modal anak-anak itu aja lah. Nggak banyak. Jadi lu tapi bahaya bang, judi bang. Lu jangan coba-coba deh bang. Lah, Oma Irama juga udah bilang judi itu bahaya, gue tahu. Betul jangan. Karena gue sampai waktu itu gue masih SMP ya, udah di titik jual-jual barang di rumah. Beneran, diam-diam. Apa yang Anda jual? Ma gue kan bidan ya. Gue ginjal lagi diambil. Ma bidan kan bisa ngambilin ginjal orang. Enggak, ntar jahit lagi aja. Terus tapi mumpung ma gue bidan agak aneh nih kan. Bidan kan tugasnya KB, cuma anaknya 9 kan aneh. Iya beneran aneh juga. Aneh, iya, tidak sesuai dengan punya wibawa. Nah, nggak punya wibawa. Gue jual tangga naik ke kasur buat ibu hamil. Jadi lu kebayang nggak ada ibu-ibu hamil? Lah, tangga gua mana? Nggak bisa tidur nih gua. Mana tangganya? Jadi beres itu ibu-ibu naik ke kasur kayak ini orang masuk ring Smackdown. Dia gini ya, datangnya gini ya, terus ngelinding. Iya bener, kayak Smackdown. Aduh lucu banget. Lu jual berapa itu? Lu nyuri kan berarti kan? Jual, gua nggak nyuri. Iya kan barangnya lu ambil Tang. Oh iya. Dapat berapa tuh? Dapat. Kemana jualnya? Ke ini kiloan. Astaga Tuhan. Kan itu dari besi. Jadi iya, gua bener. Dapat jual berapa? kiloan, dapat 20 kayaknya. Terus gila kalau satu aja kayak gini. Ini 9 lu bayangin. Gila. Terus gue sebenarnya mau minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia sebenarnya. Iya. Kenapa? Riwayat jual-jual barang kayak gini kan. Gue tuh sama teman-teman gue sering juga tuh keluar-luar nyari barang, kita jual. Keluar-keluar nyari barang tuh. Itu maksudnya nyari barang orang kan. Lu kan gak jalan sepatu nih, kan gak gitu kan. Wah ini gila nih bocah nih banget nih. Hah? Jadi gue cuci duitnya adalah AdSense ini, ntar berkah untuk anak-anak. Betul lah. Gila. Nah gue sama temen-temen gue jalan ke proyek tol dekat rumah gue. Di situ kita ngambilin besi tol itu. Besi tol gimana? Kan tol baru dibangun waktu itu bang. Jadi besi-besi itu kita panjang banget bener dari sini sampai belakang situ kali. Dibawa buat dijual. Kita gulung satu-satu tuh set. Dinaikin, jadi di situ diinjak, di sini sama anak-anak dinaikin gitu. Gimana besi digulung? Besi-besi yang gini, segini. Oh, besi kayak ini, kayak rangka-rangka kawat-kawat gitu. Diinjak ditinggiin sampai berlipat-lipat terus bawah. Jadi sebenarnya gue dan teman-teman gue merupakan salah satu penghambat infrastruktur Indonesia. Pembangunan, iya bener. Iya. Jadi kalau misalkan Anda lagi jalan tol, terus kenapa ini gampang banget rusak, marah-marah sama PU, ini pasti tempat, ini gara-gara dicolong sama orang-orang macam bintang Emon. Wah gila sih. Gila banget nih. Anda ternyata penghambat. Pak Presidennya siapa zaman itu? SBY berarti. Anda, Pak SBY, saya menangkap ini. Ini menghambat pembangunan Anda. Pak SBY, mohon maaf. Iya, tolonglah. Tapi dia udah baik sekarang. Udah baik. Mau datang ke dulu sini. Kan apa ya, tingkat edukasi di sana tuh ya nggak semelek di luar dulu, mungkin. Sekarang juga masih kayak gitu, masih ada. Bro. Iya. Jadi kita melakukan itu nggak berasa bersalah. Bahkan ketika kita bawa besi bocah, itu ya. Bocah ya. Bocah memang nggak ngerasa salah bang, tapi orang-orang di sekitarnya juga nggak ini. Ya bener loh. Kan kita ibaratnya bawa barang curian ya bang. Iya. Bukan nggak ibaratnya, emang nyuri.
Tapi maksudnya terang-terangan gitu, kita bawa ramean. Lah, kita lewat jalan tuh ditawar sama orang-orang. Udah sini, sama gue 50 lah. Begitu. Jadi nggak ada yang bilang, lu kok begitu sih, nggak ada. Udah sama gue 50 sini, gitu. Jadinya berapa tuh kalau boleh tahu itu besi? Ada kali 100-an ya? Hampir. Karena sebenarnya nggak berat-berat banget, karena kan panjang doang. Lebar, tapi lumayan. Modal nol bisa dapat hampir 100.000 kan tetap lumayan ya? Per kilo 3.000 waktu itu. Oh gitu. 3.000 terus gue berapa gitu bagaimana? Dipakai untuk judi? Pakai buat judi, makanya duit yang lu dapatkan dari judi, itu lu pakai untuk apa kalau boleh tahu? Buat jajan. Nah udah gitu. Betapa sia-sianya. Sia-sia banget. Mending lu kumpulin beli saham GameStop tuh lagi naik. Betul. Tapi ya yang kita bisa ambil dari Bintang Emon adalah masa kecil orang kan beda-beda ya. Betul. Masa kecilnya. Ini kalau misalkan kita semua ngelihat Bintang Emon zaman di SMP, pasti kita nggak capek, ini anak kagak punya masa depan aja nih kelakuannya kayak gini. Tapi ternyata kan jadi seorang Bintang Emon datang ke sini untuk ngebantu yayasan, moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih banyak untuk Bintang Emon. Sama-sama. Dan terima kasih banyak untuk yang nonton. Sekali lagi kami bikin konten seperti ini untuk narik penonton memang supaya yang nonton tahu ada yayasan namanya Pita Kuning yang lagi bantu adik-adik pasien kanker. Karena dengan kondisi pandemi seperti ini harus kami akui perhatian banyak ke pandemi. Tapi adik-adik ini ada pandemi nggak ada pandemi tetap butuh bantuan sebenarnya, dan nggak ada bantuan kecil. Orang suka bilang, aduh gue nggak punya duit bang, dapatnya cuma 50.000 nggak ada nilainya untuk orang sakit kanker. Tapi yang orang lupa ini kan anak-anak ya, 50.000 lu bisa beli kertas entah berapa lembar, mungkin 1 rim, krayon, dan dengan itu mereka bisa berjam-jam lupa bahwa mereka lagi sakit gitu. Karena kami lebih suka membuat mereka untuk tetap punya semangat hidup, tetap bahagia, karena secara medis pun terbukti dalam kondisi hati bahagia, kesembuhan lebid besar peluangnya. Nah, jadi terima kasih sudah menyaksikan. Mungkin bisa di follow di Instagram @pitakuning, di Twitter _pita_kuning, Facebook Pita Kuning, websitenya pitakuning.or.id. Rekening sekali lagi ada informasi di sini. Dan kalau misalnya pengen ngebantu kami dengan misalnya saya lihat-lihat tahu duduk mulu kagak diapa-apain, gue kasih makanan gue gitu, misalnya kita mau kerjasama, karena kami juga membuka kesempatan untuk placement, karena duitnya juga masuk untuk anak-anak, dengan senang hati. Bintang Emon, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, sukses terus. Thank you, bye-bye. Nyolong apa kita sekarang nih? Oh pulang. Sukses lagi.